Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, video dari kelompok 3. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal penelitian eksperimen yang telah kami lakukan. Anggota kelompok kami yang pertama, Mbak Nikmah Sadidah dengan nomor NIM 191. Yang kedua, Mbak Monika Ayu Nur Cahyani dengan nomor NIM 206. Yang ketiga, Mas Hudan Mahful Ulum dengan nomor NIM 211. Diskusi pertama kita yaitu jurnal nasional. Kami mengambil salah satu jurnal yang berjudul Efektivitas Logoterapi dalam Meningkatkan Konsep Diri Remaja di Panti Sosial oleh Eliana Dwi Farisandi dan Endang Retno Suryaningrum dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Bisa diakses di link yang sudah tertera di slide. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah logoterapi dapat meningkatkan konsep diri remaja di Indonesia, khususnya remaja yang berada di lembaga kesejahteraan sosial maupun panti sosial. Yang selanjutnya yaitu bagian latar belakang yang berisi tentang konsep diri. Konsep diri adalah identitas diri yang mempengaruhi perilaku sesuai konsep pada diri setiap individu. Tentunya konsep diri ini tidak langsung ada saat lahirnya individu, tetapi konsep diri ini akan terus berkembang bertahap seiring berjalannya usia. Masa-masa konsep diri mengalami kecenderungan berubah secara drastis sering di masa-masa remaja. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan remaja. Remaja di panti sosial sebagian besar dihuni oleh anak jalanan, anak terlantar, dan anak-anak nakal. Dari penghuni panti sosial tersebut muncullah konsep diri negatif. Konsep diri negatif yang mereka bawa adalah bahwa mereka menganggap dirinya sebagai pembawa masalah dalam keluarga, merasa tidak diharapkan, merasa tidak ada yang menyayangi, individu yang pesimis, merasa gagal, tubuh tidak terawat. Sedangkan dari konsep penilaian sosial, mereka merasa tidak berguna, tidak punya sopan santun, merasa bodoh, banyak kekurangan, tidak diperhatikan. Dari konsep diri negatif ini, ada dari mereka yang mengalami penolakan dari orang tua. Kesepian mendapat pengaruh negatif, biasanya diperoleh dari efek pergaulan yang salah. Mendapat label negatif, serta kurang perhatian, khususnya dari pihak keluarga. Maka diperlukan logoterapi. Logoterapi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan konsep diri remaja. Identifikasi variabel. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dari jurnal yang kami ambil, efektivitas logoterapi dalam meningkatkan konsep diri remaja di panti sosial, maka variabel bebasnya adalah logoterapi dan variabel terikatnya adalah konsep diri. Hipotesis penelitian. Pada jurnal yang kami ambil, hipotesis penelitiannya adalah logoterapi efektivitas dalam meningkatkan konsep diri remaja di Panti X Surabaya. Saya Nikmah Sadidah, NIM 191, akan melanjutkan presentasi hasil review jurnal kami. Di sini saya akan mereview bagian metode penelitian. Pertama, partisipan. Dalam jurnal yang kami review ini, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, di mana purposive sampling ini sendiri adalah
pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi sebagaimana judul jurnal kami yaitu tentang konsep diri remaja di panti sosial, maka dari itu peneliti menetapkan kriteria pada remaja panti X tersebut yang akan dijadikan sampel penelitian. Kriteria yang ditentukan oleh peneliti dituliskan dalam jurnal sebagai berikut. Partisipan dalam penelitian ini merupakan remaja laki-laki yang berjumlah 8 orang dengan usia 13 sampai 18 tahun yang berada di panti sosial X. Karena diambil usia 13 sampai 18 tahun karena sesuai tujuan penelitiannya tadi ya, yaitu konsep diri remaja. Kemudian partisipan memiliki skor ASCSS yang berada dalam kategori rendah. Kemudian yang kedua, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen murni atau true experiment. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, true experiment yaitu penelitian eksperimen yang memenuhi karakteristik eksperimen, di mana adanya manipulasi, kontrol, dan randomisasi di dalam penelitian eksperimen itu. Jadi, merupakan eksperimen yang totalitas. Ada randomisasi di dalamnya. Kita sedikit mengulang tentang true experiment. Kemudian, desain penelitian ini juga merupakan between subject design, di mana dari partisipan yang terpilih itu dibagi ke dalam 2 kelompok secara random dengan randomisasi, random assignment, menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dan yang satunya kelompok kontrol. Kemudian ini juga merupakan penelitian randomized design kalau berdasarkan teknik kontrol. Kemudian kalau dilihat dari desain berdasarkan jumlah kelompoknya, penelitian ini termasuk ke dalam desain penelitian two group design. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompoknya, penelitian ini termasuk ke dalam randomized pre-test post-test control group design. Sebagaimana yang dituliskan di dalam jurnal sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen true experimental, yakni pre-test post-test control group design. Metode ini menggunakan 2 kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan adanya random assignment. Ini adalah gambaran random assignment yang dilakukan oleh peneliti. Jadi di sini peneliti atau penulis menyertakan gambaran profil partisipan yang telah dibagi menjadi 2 kelompok ini dengan random assignment ini dalam bentuk tabel. Bisa dilihat dalam profilnya bahwa profil yang dimiliki oleh partisipan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Dan kemudian dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Namun, para partisipan memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki skor ASCSS kategori rendah. Ketiga, pengukuran dependent variable atau variabel terikat. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan skala ASCSS untuk alat pengumpul data dalam penelitiannya. Jadi, skala ASCSS ini digunakan untuk mengukur
konsep diri yang dimiliki oleh para remaja di panti sosial X tadi. Sebagaimana dituliskan di jurnal, alat pengumpul data dalam penelitian ini yakni ASCSS dalam kurung Adolescent Self-Concept Short Scale. Berdasarkan alat ukur ASCSS, konsep diri negatif diasosiasikan dengan konsep diri yang rendah, sedangkan konsep diri positif diasosiasikan dengan konsep diri yang tinggi. Kemudian yang keempat ada prosedur eksperimen. Di dalam penelitian eksperimen ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, penelitian ini menggunakan desain randomized pre-test post-test control group design. Jadi prosedur yang dilakukan ada pre-test, kemudian pemberian perlakuan, yaitu kalau di penelitian ini perlakuannya kan tadi diberi terapi logoterapi, pemberian logoterapi pada kelompok eksperimen. Kemudian setelah itu ada post-test, dan yang terakhir dilakukan penghitungan gain score dengan independent sample t-test. Ini adalah bagian gambaran dari prosedur eksperimen yang dilakukan. Semoga dapat membantu untuk lebih paham ya. Jadi yang pertama di sini dilakukan purposive sampling. Tadi di mana peneliti telah menentukan kriteria sampelnya, kemudian dari 8 sampel yang sudah terpilih dibagi ke dalam 2 kelompok menggunakan random assignment. Kelompok yang satu menjadi kelompok eksperimen dan kelompok yang kedua menjadi kelompok yang satunya lagi menjadi kelompok kontrol. Kemudian perlakuannya, kelompok eksperimen setelah diberi pretest, kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa logoterapi tadi. Kemudian setelah logoterapi diberikan post-test. Berbeda dengan kelompok eksperimen, kelompok kontrol setelah pretest tidak diberi perlakuan logoterapi, kemudian tetap di akhir diberi post-test. Kemudian untuk dapat mengetahui hasilnya, peneliti perlu mengetahui perbedaan gain score antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka dari itu digunakanlah analisis statistik independent sample t-test. Oke, selanjutnya hasil eksperimen. Ada peningkatan skor dan kategori pada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol tidak ada. Bisa dilihat di bagian grafik tersebut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah intervensi logoterapi terbukti efektif untuk meningkatkan konsep diri pada remaja yang berada di Panti X Surabaya. Untuk kekurangan dan kelebihan menurut kelompok kami, untuk kekurangan, hasil penelitian tidak mampu digeneralisasikan di luar populasi sampel karena masih adanya keterbatasan dalam penelitian dan jumlah partisipan pun relatif sedikit. Nah, untuk kelebihannya adalah penelitian telah menggunakan eksperimen murni sehingga memenuhi kriteria eksperimen di mana di dalamnya ada manipulasi, kontrol, dan randomisasi. Demikian presentasi hasil review kami. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.